Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi hari ini yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelumnya, marilah kita menyiapkan diri terlebih dahulu supaya belajarnya nyaman. Mana matanya? Ting tong, ting tong. Mana telinganya? Oe, oe. Mana sikapnya? Sikap. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan buku temanya. Di buku tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, kita akan belajar mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kapitan Patimura. Pahlawan-pahlawan ini telah berjuang keras untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jauh mengetahui mengenai Pak Kapitan Patimura, marilah simak penjelasan mengenai Kapitan Patimura berikut ini. Sepanjang 1817, roda pertempuran terus berputar. Rakyat Maluku menggempur balik Belanda yang baru saja mendapatkan Kepulauan Maluku dari Inggris. Euforia Belanda yang kemudian berujung kehancuran saat rakyat bersatu membabat habis mereka di bawah sosok komando yang amat tangguh, pemberani, dan sukar dikalahkan. Bukan perkara mudah bagi Belanda untuk menyingkirkan orang yang telah membuat VOC rugi besar. Dialah Kapitan Patimura. Thomas Matulesi alias Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Haria, Pulau Saparua, Maluku. Patimura tumbuh ketika Kepulauan Maluku mengalami masa peralihan penguasaan dari Belanda ke Inggris sejak tahun 1798. Kala Inggris mulai berkuasa, Patimura muda masuk dinas militer Korps Ambon, bentukan negeri Britania Raya itu hingga mencapai pangkat sersan. 13 Agustus 1814, Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London yang berisi bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula hak milik Belanda, termasuk Kepulauan Maluku. Hal itu lantas menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku. Belanda memberlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, monopoli rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan pekerja paksa, hingga persoalan pelayaran Hongi. Kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad dengan Belanda, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja Patih melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Serangan pun dimulai. Pada 16 Mei 1817, pasukan Patimura berhasil merebut benteng Du State dan menewaskan Residen Johannes Rudolf van den Burg beserta 19 orang prajurit Belanda. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patimura, termasuk dalam pertempuran Wasisil, Hatawano, Hitu, hingga Seram Selatan. Belanda semakin terdesak demi menemukan cara untuk menghentikan sepak terjang Patimura yang kian menakutkan. Akhirnya, divide and impera alias politik pecah belah pun diterapkan. Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Patimura, termasuk Pati Akool dan Domingus Thomas Tuanapota. Akhirnya, pada 16 Desember 1817, Patimura bersama Antoni Ribut,
Philip Latumahina dan Said Parinta berhasil ditangkap dan dihukum gantung di depan benteng New Victoria, Kota Ambon. Kapitan Patimura gugur di tiang gantungan pada usia yang masih muda, 34 tahun. Pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Anak-anak, barusan kalian telah menyimak penjelasan mengenai Kapitan Patimura, ya. Bagaimana seorang Kapitan Patimura memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk melawan penjajah Belanda, ya. Nah, kita harus dapat mencontoh sikap dari Kapitan Patimura. Salah satunya adalah sikap bekerja keras dan pantang menyerah, ya. Sebagai penerus bangsa, kalian tentunya harus dapat mencontoh sikap-sikap kepahlawanan yang ada pada para pahlawan, karena kalian pun juga adalah penerus bangsa, harapan bangsa untuk dapat terus memajukan negara ini. Anak-anak, setelah mempelajari mengenai Kapitan Patimura, sekarang waktunya untuk kalian mengerjakan tugas. Tugasnya sebagai berikut. Tugas yang pertama, berdasarkan tayangan tadi, tuliskanlah informasi mengenai Kapitan Patimura pada peta pikiran berikut. Tugas yang kedua, jelaskan sikap Kapitan Patimura yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Tugas yang ketiga, apa saja tindakanmu dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila? Minimal 5 tindakan ya. Ceritakan melalui rekaman voice note. Anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian telah belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh. Semoga kalian semuanya dapat menjadi pahlawan-pahlawan bangsa ini, ya. Anak-anak, untuk pembelajaran di hari esok kita akan mempelajari pahlawan-pahlawan nasional lainnya, ya. Tentunya dengan kisah-kisah yang sangat inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.